sebelum kita mulai belajar, biasakan kita melakukan SBT dulu. Jadi kita yang SBT yang tepuk satu aja, ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Oke, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mengulang sedikit tentang materi kita pada pertemuan yang lalu. Coba Vivi. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik. Ya, bagus. Luar biasa sekali. Berarti kalian masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, Ibu juga sudah memberitahukan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Ada belajar di rumah? Ada yang sudah tahu apa itu induksi elektromagnetik? Oh, silakan Dina. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah menyebabkan terbentuknya voltase di sepanjang konduktor. Bagus sekali. Jadi berarti kalian ada belajar di rumah, ya. Kemudian satu lagi yang lebih jelasnya, kalau misalnya jika kita mendekatkan dan memasukkan magnet dalam suatu kumparan, jarum elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan percobaan tentang induksi magnetik, berikut presentasi hasil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa indikator ketercapaian pembelajaran kita? Itu bisa Anda lihat di papan tulis. Yang pertama, menyelesaikan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan induksi elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan penerapan induksi elektromagnetik pada magnet dan kumparan transformator. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan media yang dipilihnya sendiri, siswa mampu menyelesaikan tentang penerapan induksi elektromagnetik dan contohnya. Kemudian, melalui percobaan di induksi elektromagnetik dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menganalisis induksi tentang apa itu induksi elektromagnetik. Kita akan melihat video. Elektromagnetik. So, stay tune terus ya. Adik-adik masih ingat istilah elektromagnetik? Salah satu cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik keluar masuk kumparan dan dilakukan berulang-ulang. Ternyata jalurnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu artinya ada arus listrik yang menyala. Tapi saat dicoba didiamkan kembali magnetnya, ternyata jalurnya ikut berhenti pula. Dari percobaan tersebut, setelah diteliti, ternyata pergerakan magnet keluar masuk kumparan menimbulkan perubahan pada dan induksinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kecepatan gerak magnet atau kumparannya. Semakin cepat gerakan magnet maupun kumparan, maka jadi di rumah-rumah pasti ada listrik kan? Dari mana ya sumber listriknya? Dari PLN? Terus PLN dari mana? Listrik yang dapat kita nikmati di rumah berasal dari pembangkit listrik, misalnya PLTA, yang sumber utamanya berasal dari air. Untuk dapat menghasilkan arus listrik, ada alat yang namanya generator. Mula-mula, air yang berasal dari waduk atau bendungan mengalir dan menggerakkan turbin atau biasa disebut kincir air. Dengan bergeraknya turbin, maka akan menggerakkan generator yang terhubung dengan turbin. Di dalam generator terdapat magnet dan kumparan, sehingga saat generator bergerak, secara otomatis akan memunculkan arus listrik yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selain ada generator, alat dapat menghasilkan arus listrik dimanfaatkan untuk menyalakan lampu sepeda. Semakin cepat bergerak, transformator bisa juga disebut trafo. Trafo digunakan sebagai alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Setiap alat listrik pasti di dalamnya dilengkapi trafo ini. Ingat tentang generator tadi kan? Saat
akan ditransmisikan ke rumah-rumah penduduk, maka di gardu listrik dilengkapi trafo. Gunanya agar tegangan yang mengalir ke rumah penduduk tidak terlalu tinggi, jadi harus diturunkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa meledak loh. Nah, ada dua jenis trafo, ada trafo step up dan ada trafo step down. Trafo step up berguna untuk menaikkan tegangan, sedangkan trafo step down berguna untuk menurunkan tegangan listrik. Bisa kalian buat berdasarkan bahan bacaan baik yang ada di buku paket atau bahan bacaan ringkasan materi, atau bisa juga kalian cari dari YouTube. Nah, jadi ada dua buah kelompok di sini yang berdasarkan kesiapan belajar boleh mencari bahan materi kita hari ini dari YouTube. Kemudian kalian membuat beberapa pertanyaan, buat pertanyaan yang ada di benak kalian. Jadi setelah mempelajari materi induksi elektromagnetik kita hari ini, jadi buatlah beberapa pertanyaan bersama kelompok. Jadi untuk bahannya, untuk bahan ringkasan materinya, ini ada sudah dibuat. Boleh kalian lihat di sini, atau boleh buka laptop untuk mencari di YouTube, atau boleh juga kalian baca di buku paket fisika. Pada saat didiamkan dia, kemudian pada saat tarik ya. Itu jarum jim menyimpan. Coba ubah kutub yang berbeda. Coba. Kiri. Pada saat dia kembali ke posisi awal, pada saat ditarik, menyimpan ke kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1
kumparan jarum pada voltmeter menyimpang ke kanan. Jika pada kutub putaran magnet kita diamkan, jarum voltmeter kembali ke posisi awal, yaitu pada posisi 0. Dan di banyak alat-alat elektronik yang kita pakai menggunakan industri terima kasih kepada anak-anak itu semua. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita sudah melakukan percobaan, kemudian membuat presentasi, yaitu diferensiasi produk kalian sesuai dengan kemampuan kalian dalam mengolah data baik secara visual, auditory maupun kinestetik. Tiba saja pada akhir sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kita akan membuat rangkuman dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa membacakan rangkuman pembelajaran kita pada hari ini? Coba Maisara, coba silakan membacakan rangkuman kita pada hari ini. Pada saat kutub utara, magnet kita masukkan ke dalam kumparan jarum pada voltmeter menyimpang ke kanan. Pada saat kutub utara magnet, kita diamkan jarum voltmeter kembali ke posisi awal, yaitu pada 0. Pada saat kutub utara magnet, kita tarik jarum voltmeter menyimpang ke kiri. Pada saat kutub selatan magnet, kita masukkan ke dalam kumparan jarum pada voltmeter menyimpang ke kiri. Pada saat kita diamkan di kutub selatan magnet dalam kumparan jarum voltmeter kembali ke posisi dasar, yaitu titik 0. Pada saat kutub selatan magnet kita tarik dari kumparan jarum voltmeter menyimpang ke kanan. Penerapan fungsi magnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu generator, dinamo, transformator, isometrikon, penggerak suara. Baiklah, ini rangkuman dari hasil percobaan kelompok dari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Misara sudah memberikan hasil rangkuman kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan satu atau dua pertanyaan. Kira-kira pada bagian mana dari pembelajaran ini yang paling menarik? bagian praktek. Saya Bu, Oh, coba Tina. yaitu bagian praktek industri magnetik. Praktikumnya. Jadi kita dapat mengetahui lebih banyak dari praktek industri dari industri magnetik. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, tantangan apa yang kalian temui dalam pembelajaran kali ini? Vivi. Coba Vivi. Tantangan bagi saya adalah dalam membuat laporan. Jadi pada saat membuat laporan hasil percobaan, ya bagus sekali ya. Berarti ada tantangan sendiri, kemudian ada pembelajaran atau bagian yang paling menarik pada hari yang berbahagia ini. Jadi pada akhir sesi ini kita akan membuat teknik stop sebentar. Tinggalkan semua aktivitas, coba duduk yang rapi, kemudian sandarkan tubuh kalian ke kursi. Ya, letakkan tangan di atas paha. Coba letakkan tangan di atas paha kalian. Relax. Jadi di sini prosesnya adalah relax. Coba kalian pikirkan. Jadi tadi bagian kita sudah melakukan praktikum pembelajaran kita hari ini tentang induksi elektromagnetik. Apa yang kalian dapatkan hari ini, kemudian apa yang bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi usaha